Oleh karena itu terkait dengan sholat, kita mulai pada malam hari ini membahas tentang keyakinan kita terhadap sholat. Dan kita akan mengambil satu daripada rukun 13 sholat pada malam hari ini, yaitu berdiri. Karena kalau kaji tasawuf itu mengamalkan sholat harus sesuai juga. Hati memerintahkan sujud, artinya hati sujud dulu baru badannya sujud. Hati ruku dulu baru badannya ruku. Maka kata Nabi, al-imanu aqdum biqalbi wa qaulum bilisan wa amalum bil arkan. Iman itu 3 serangkai. Yang pertama ditasdikkan dalam hati, diucapkan dengan mulut, diamalkan dengan perbuatan. Itulah dia. Nah, jadi kalau begitu sholat orang yang beriman itu seperti apa? Sholat orang beriman itu terpenuhi 3 unsurnya. Unsur apa saja? Unsur kolbi, hati. Unsur qauli, perkataan. Unsur fi'li, perbuatan. Harus terpenuhi itu. Tidak bisa badan saja. Maaf, kalau kita sholat masih badan saja, kita pun masih terancam dengan sifat munafik. Kalau hati kita tidak sholat. Karena sholat bagi orang tasawuf harus 3 terpenuhi. Rukun kolbinya, hatinya. Yang kedua rukun fi'li, baru perbuatannya. Yang ketiga rukun qauli, harus 3-3-nya terpenuhi. Kalau satu tidak terpenuhi, tidak benar sholatnya. Walaupun rukuknya sudah benar, walaupun sujudnya sudah benar, tapi kalau hatinya enggak sujud, maka belum termasuk sholat orang yang beriman. Nih kalau kita mau kaji nih, ya. Jadi yang pertama kalau menurut ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah ada 13 rukun sholat. Rukun sholat yang 13 itu satu adalah yang pertama berdiri. Orang-orang awam mengatakan berdiri itu badan. Betul, tidak salah. Tapi badan bukan satu-satunya yang harus berdiri ketika sholat. Hatimu harus berdiri. Jangan tidur hatinya waktu sholat. Walaupun badannya berdiri, kalau hatinya tidur, hatinya enggak nyambung ke Allah. Badannya berdiri, hatinya tidur. Yaitu yang kemana-mana. Sholat tapi pikirannya kekerjaan. Itu artinya sedang tidur, Pak. Nah kalau kita tidur, Pak, hati kita kan bisa kemana-mana pikiran kita, betul enggak? Bapak tidurnya di Marendal. Waktu mimpinya di mana? Mimpi di Pakistan. Yang kesana itu kan tidur. Lah yang membuat kamu tidak khusyuk itu hatimu tidur. Makanya berdiri, rukun yang pertama itu bukan badanmu yang duluan berdiri, hatimu duluan berdiri. Hatimu duluan berdiri. Orang berdiri itu enggak ngantuk. Orang berdiri itu enggak tidur. Raeneng. Saya ngadek tapi turu. Ngerti enggak saya bahasa gitu? Raeneng, Pak. Iya, Pak, ya. Saya wong Jawa, ketoke wong Jawa. Iya, Pak. Ah, raeneng. Nek ngadek ya enggak turu. Nah, saya ngadek iku apa? Nah, ini keluar ini kiainya dari Jawa ini. Saya ngadek iku apa nek? Hati ndek dhisik. Hatinya dulu yang ngadek. Biar badannya ngadek, tapi kalau hatinya tidur ya enggak khusyuk. Lah ya ini mau dianggar-anggarkan. Ini bukan tergantung guru yang terkenal belajar ini. Bukan. Bukan mesti di tempat. Malah orang yang dapat gini belajarnya itu di pelosok-pelosok kok. Lah saya dulu
20 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu, Marendal ini belum kayak gini, Pak. Ini kan sekarang Marendal ini rame. 20 tahun yang lalu, Marendal ini macam mana? Ini kan sekarang padat. Aku udah main-main ke sini. Jalan stasiun mana udah ngelmu-ngelmu ke sini. Belum kayak gini Marendal ini. Itu. Coba, Pak. Ini baru yang pertama, rukun pertama. Tapi kalau di kajian syariat semata-mata ini kan nggak dibahas. Bukan salah. Memang cocok. Gurunya itu nggak ngajarkan hakikat karena bukan bidang dia. Jangan coba-coba ngajar yang bukan bidang kita. Betul enggak? Lah Bapak kalau sakit mata pergi ke dokter mata. Jangan pergi ke dokter kulit. Nanti mata Bapak ditaruh kalpanak. Coba. Salah dok. Salah dokter. Bukan salah dokternya. Kita yang salah nekani. Sakit mata kok datangi dokter ahli kulit. Ya matanya ditetesi kalpanak. Coba. Sakit jantung. Ya datang ke ahli jantung. Sakit paru-paru datang ke ahli paru-paru. Nah kamu mau belajar khusyuk sholat. Datang ke guru hakikat. Ke guru-guru makrifat. Nah itu. Alhamdulillah malam ini kan kita agak sikit ini ya. Alhamdulillah. Tapi enggak apa-apa begitu. Memang mengaji itu begitu, kadang rame, kadang ya kita mungkin saudara kita ada yang punya kesibukan ya. Coba di situ, Pak. Apanya yang duluan? Mana duluan hati sama badan? Hati dulu. Hati dulu. Karena hati inilah rajanya yang mimpin. Berdiri hatinya, baru hati bilang sama badan. Berdiri, kata hati. Baru badan berdiri. Duduk, kata hati. Duduk. Yang merintahkan ini di dalam diri kita itu hati. Bapak-bapak yang nyuruh Bapak datang kemari malam ini apanya itu, Pak? Hati. Loh, ngaji? Katanya, ngaji. Itu. Jadi hatinya. Jadi berdiri. Ada 13 rukun sholat. Nanti kita bahas satu-satu secara. Karena ngaji kita ini kan fikih tasawuf ya. Secara fikihnya kita bahas, tasawufnya kita bahas. Biar dia gandengan. Yang sempurna itu berpasangan, Pak. Sesuatu itu untuk sempurna itu pasangan, Pak. Makanya nggak cukup syariatnya kalau nggak ada hakikatnya. Nggak cukup. Nggak ada pasangannya. Laki-laki itu, Pak, sempurnanya kalau punya perempuan, punya istri. Betul enggak, Pak? Sehebat kayak manapun laki-laki kalau nggak punya istri, nggak sempurna. Betul enggak? Secantik apapun perempuan kalau nggak punya suami nggak sempurna, betul nggak? Karena kalau nggak sempurna nggak menghasilkan. Lah Bapak punya istri sempurna ada hasil, apa hasilnya? Anak. Coba kaya, cantik perempuan ini atau laki-laki gagah, ganteng, uang banyak tapi nggak punya istri, nggak sempurna, nggak menghasilkan, nggak duwe anak. Nah, coba sempurna karena begitu juga agama ini. Ada syariat, ada hakikat, gandeng, sempurna, baru ada hasil. Khusyuk. Loh kalau kamu syariat saja, nggak pakai hakikat, nggak ada hasil. Sama juga kebalikannya, kamu hakikat saja nggak ada syariat, nggak ada hasil juga. Udah sholat. Udah kapan, Pak? Dari tadi awak tengok Bapak duduk main catur. Oh saya sholat hakikat. Nggak bisa. Iya kan? Ada nggak yang gitu? Ada ya? Ada. Nggak usah disalahin. Cuman ojo ditutke. Jangan diikutin. Ngaji sama saya gitu. Nggak usah nyala-nyalain. Itu enaknya ngaji sama saya. Nggak mau nyala-nyalain. Cuman kita ya udah nggak usah ikut. Wah hebat Bapak itu wah. Apa hebatnya? Bisa sholat nggak ngerjakan. Bapak udah sholat? Sudah, saya sudah sholat sebelum kamu sholat. Kita duduk sama dia. Ya, kita duduk sama dia. Pak, udah azan. Saya sholat dulu Pak ke masjid. Yuk Pak sholat. Oh enggak usah kamu saja. Ya, udah.
Balik kita dari sholat dia masih duduk di situ. Ya kan kita tanya, Bapak enggak belum sholat Pak? Sudah, saya sudah sholat sebelum kamu pergi ke masjid. Loh, tapi kita enggak nengok. Nah, tapi jangan disalahkan. Ya udah, itu paham dia. Cuman jangan diikut. Nah, itu hebat. Memang Pak orang Indonesia ini lebih hebat lah daripada orang-orang lain. Itu udah terkenal orang Indonesia itu. Ya. Sampai-sampai ada yang bilang, hebatnya orang Indonesia itu apa? Tuhan pun dibohongin, Pak. Itulah hebatnya. Sampai-sampai berani bohong sama Tuhan. Nah, baik ya. Nah, jadi insya Allah nanti kita akan sambung yang akan datang rukun sholat yang kedua. Ya, setelah berdiri, rukun sholat yang kedua itu niat. Nah, niat itu mana? Niat itu di mana? Nah, ini yang perlu. Kalau enggak bisa. Kalau enggak ini dibahas, mau mencapai sholat yang khusyuk, ya enggak. Walaupun sudah benar gerakannya, benar baru badannya. Sedangkan tanya semua guru kita, rukun sholat itu 3. Rukun kolbi, fi'li, rukun kauli. 3. Hati, perkataan, perbuatan. Enggak bisa salah satu enggak dikerjakan keluar dari sholat yang khusyuk. Itu tadi. Cuman hati saja yang sholat. Badan enggak, mulut enggak bisa. Atau mulut saja, hati enggak ikut, enggak bisa. Nah, ini yang mau kita bahas insya Allah. Mudah-mudahan jangan bosan-bosan kita untuk membahas ini. Mudah-mudahan ada hikmahnya yang dapat kita sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya ini pun habis baterai dah. Berhubung sudah memasuki sholat isya, maka pengajian ini saya tutup dengan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.